Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Neta, NIM 2101018 dari kelas 21T01. Ini saya ingin menjelaskan materi saya yang berjudul Rogue. Jadi pengertian Rogue atau Rogue Access Point atau Rogue AP atau sering disebut trap adalah titik akses kabel yang telah diinstal pada infrastruktur kabel jaringan tanpa persetujuan dari administrator atau pemilik jaringan, sehingga menyediakan akses kabel yang tidak sah ke infrastruktur kabel jaringan. Sebagai besar waktu, APLOG diatur oleh karyawan yang menginginkan akses kabel saat tidak ada. RAP atau akses point palsu alias akses point KB merupakan akses point yang dipasang pada sebuah jaringan tanpa otoritas dari admin jaringan. Tapi ini dapat digunakan untuk melakukan serangan man-in-the-middle attack untuk mencuri data-data pribadi seperti login dan password. Jenis-jenis penyerangan Rogue. Ada 3 jenis penyerangan. Yang pertama ada Evil Twin Up. Pada teknik ini, akses point palsu memiliki nama yang sama atau SSID dengan akses point yang asli. Dengan teknik ini, user akan sulit untuk membedakan mana akses point yang asli dan mana yang palsu. Yang kedua ada Monotopics Up atau access point. Pada teknik ini, penyerang menyediakan sebuah akses point yang dapat digunakan untuk memerlukan autentifikasi. Akses point digunakan untuk memancing korban agar menggunakan akses point tersebut. Hanya saja, berbeda dengan Evil Twin Up, akses point berbeda dengan yang asli, sehingga user masih dapat membedakan akses point palsu dan akses point asli. Yang ketiga ada Breaking Connection. Teknik ini menggunakan sebuah akses point yang menjadi penghubung antara user dengan akses point asli. Data-data user akan terhubung ke akses point palsu. Kemudian, akses point palsu ini akan mengirimkan data ke akses point asli, sehingga user tetap dapat terhubung ke internet. Hanya saja, penyerang dapat menangkap data-data yang dikirim user ke internet. Berikutnya, cara mengatasi login. Yang pertama ada login DHCP server. Adalah salah satu pemanfaat celah keamanan pada mekanisme konfigurasi alamat jaringan menggunakan DHCP. Login DHCP server memberikan konfigurasi alamat jaringan yang salah kepada klien yang tergabung di dalam jaringan dengan tujuan menciptakan serangan jaringan berupa man-in-the-middle sehingga dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi klien yang bergabung di dalam jaringan. Yang kedua ada DHCP snooping. DHCP snooping adalah fitur keamanan layer 2 yang digunakan untuk membatasi DHCP server yang tidak sah atau tidak dikenali dengan memberikan informasi berbahaya kepada klien. DHCP snooping bisa diimplementasikan pada byte mikrotik baik pada perangkat router board atau perangkat switch seperti cloud router slayers. Di sini kita lihat perbandingan peneliti ini kita dapat melihat perbandingan peneliti yang saya gunakan. Itu ada metode. Pertama saya mencari peneliti yang berjudul implementasi sistem pendeteksi bagi access point dengan metode perhitungan nilai on trip time yang ditulis oleh Syahrul pada tahun 2018. Yang kedua ada analisis paket DHCP Gateway pada jaringan lokal area network LAN menggunakan Whisper yang ditulis oleh Aryadi dan Kasih pada tahun 2018. Tiga, ada model keamanan pada virtual lokal area network atau LAN untuk mengatasi DHCP Gateway menggunakan Versus Network Protocol Analyzer.
ditulis oleh Indra Bayu pada tahun 2018. Lalu ada analisis Rogue DHCP Apex menggunakan Web Network Protocol Analyzer yang ditulis oleh Kadafi dan Kunci pada tahun 2015. Selanjutnya ada penggunaan metode DHCP Snowping dalam melakukan pencegahan terhadap DHCP Rogue dan Laboratorium Teknik Informatika. Ditulis oleh Putra dan Aziz pada tahun 2003. Yang pertama, implementasi ini mereka mencari nilai poin dengan metode nilai root train. Yang kedua, yaitu mereka menggunakan first flag pada jaringan local area network. Yang ketiga ini yaitu cari keamanan virtual local area network itu mengatasi serangan DHCP rogue menggunakan network protocol analyzer. Yang ini yang selanjutnya penelitian ini menggunakan metode network protocol analyzer untuk menganalisis rogue DHCP. Yang terakhir yaitu mereka menggunakan metode DHCP snowping dalam melakukan pencegahan terhadap DHCP rogue pada laboratorium teknik informatika. Dan ini perbandingan peneliti. Ini hasilnya dapat dilihat, yaitu yang pertama. Hasil yang pertama, pada penelitian pertama, rogue access point akan menghasilkan nilai root trim yang lebih tinggi sebagai dampak dari penambahan jumlah hop yang dilalui oleh rogue access point. Rata-rata root trim rogue access point mencapai 56.471 ms berbanding dengan 12,04939634 ms sebagai rata-rata. Ini didapat oleh Syahrul pada tahun 2018. Yang kedua itu hasilnya itu sistem keamanan jaringan akan menghasilkan pencegahan terhadap adanya rogue DHCP server yang sebelumnya dideteksi oleh Westport pada jaringan IP4. Sistem monitoring dapat mencegah terhadap rogue DHCP server dapat menggunakan DHCP alarm dan wall filter pada motor rig. Ini hasil pada penelitian kedua yang ditulis oleh Aryat dan Kasim pada tahun 2018. Yang ketiga hasilnya itu ketika DHCP yang bisa melakukan bukti dalam susunan DHCP yang terdapat DHCP rogue aktif, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu mendapatkan konfigurasi alamat IP yang berbeda dengan DHCP server utama, atau bisa jadi mendapatkan konfigurasi alamat IP yang salah dari DHCP rogue. Lalu ketika DHCP mendapatkan alamat IP yang salah dari DHCP rogue dengan alamat IP gateway juga pada DHCP rogue, maka dimungkinkan terjadi penyadapan karena DHCP rogue akan bisa melakukan setting terhadap IP default gateway sehingga akan dimungkinkan kemungkinan disadap dari komputer default gateway. Ini pada hasil dari jurnal ketiga yaitu yang didapat oleh Indra Bayu pada tahun 2018. Yang selanjutnya itu ada solusi, yaitu adalah hasil dari Kadafi dan Kunci pada tahun 2018 pada jurnal mereka. Yaitu hasilnya yaitu solusi keamanan jaringan berupa monitoring dan pencegahan terhadap rogue DHCP dapat dilakukan menggunakan fitur yang ada pada mikrotik, yaitu DHCP alarm dan firewall filter yang diaktifkan pada intermediate device. Hasil yang diperoleh bahwa sistem keamanan jaringan yang dibangun dapat mendeteksi dan mencegah adanya rogue DHCP server di dalam jaringan DHCP berbasis IP4. Itu hasil dari penemuan Kadafi dan Kunci pada tahun 2015. Selanjutnya itu ada hasil dari penelitian oleh Putra dan Aziz pada tahun 2003, yaitu sistem pencegah hasilnya yaitu sistem pencegahan DHCP rogue dengan melakukan konfigurasi switch yang memiliki filter DHCP
Selanjutnya itu ada sampai dengan DHCP Rogue dengan melakukan konfigurasi switch yang memiliki fitur DHCP smoking, menginstal DHCP server dan melakukan konfigurasi sehingga sistem pada server bisa memberikan IP DHCP pada klien. DHCP konfigurasi sehingga server bisa menggunakan IP DHCP pada klien, melakukan monitoring pada jaringan menggunakan whisper dengan adanya keterangan off atau DHCP pada kolom input. Baiklah, mungkin sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.